Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Rusdin, mahasiswa Hukum Keluarga semester 2 dengan NIM 21030100007. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjabarkan mengenai materi yang saya dapat pada mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama mengenai wahyu. Wahyu dalam kitab Ulumul Quran karya Kiai Haji Hafiz Abdurrahman didefinisikan secara dua definisi. Yang pertama konotasi harfiah, yang kedua konotasi syar'i. Konotasi harfiah ini di mana wahyu adalah lafal masdar yang mempunyai konotasi isyarat halus dan cepat. Jika dikatakan auhaitu ila fulan, maknanya saya berbicara kepada dia dengan cepat dan rahasia. Jadi secara etimologis, wahyu ialah sinyal, ilham, dan isyarat. Sedangkan secara syar'i, para ulama mendefinisikannya dengan berbagai definisi. Ada yang mendefinisikannya secara panjang, ada juga yang mendefinisikannya secara pendek. Namun dari berbagai definisi ini, yang paling kuat definisinya adalah yang dikemukakan oleh Fath al-Bari dan Ibnu Hajar, di mana konotasi secara syar'i, wahyu ialah pemberitahuan mengenai syariat, atau sering disebut dengan istilah wahyu, atau dengan isim ma'fulnya adalah sesuatu yang diwahyukan berupa kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain yakni berupa pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenai sejarah kodifikasi Al-Quran. Sejarah kodifikasi Al-Quran ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu turun, maka Nabi serta-merta langsung menyuruh para sahabatnya untuk menghafalnya atau menuliskannya di pelepah kurma, pohon, dan sebagainya. Dan Nabi juga melarang para sahabat untuk melafalkan hadis karena ditakutkan akan bercampur dengan wahyu. Yang kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, di sini sudah banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini berinisiatif untuk mengumpulkan nas-nas Al-Quran dan menyuruh Sa'id bin Haris untuk mengumpulkannya. Nah, yang ketiga ini pada masa Utsman bin Affan. Kemudian nas-nas Al-Quran yang telah terkumpul ini dimushafkan dan diedarkan ke berbagai negeri yang telah dimasuki oleh Islam. Nah, yang materi ketiga mengenai Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Apa perbedaan antara ketiganya? Al-Quran adalah kalam Allah yang secara makna dan lafal itu sudah ada bahwa dia itu dari Allah. Sedangkan hadis qudsi hanya maknanya saja yang berasal dari Allah, sedangkan lafalnya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis nabawi antara lafal dan makna sama-sama berasal dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini secara bahasa berarti ayat-ayat yang diturunkan. Asbabun nuzul ini terbagi menjadi 2, yaitu ta'addud asbab an-nazil, yakni beberapa penyebab yang menjadi turunnya satu ayat. Yang kedua, ta'addud an-nazil asbab, beberapa ayat yang turun karena satu penyebab. Contohnya ini surah Al-Ikhlas yang turun karena 2 penyebab, yakni penyebabnya karena pandangan terhadap kaum musyrik di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua, ahli kitab yang ada di Madinah yang Nabi jumpai. Ini contohnya ta'addud an-nazil asbab karena satu kejadian yang menyebabkan turunnya beberapa ayat. Contohnya ad-dukhan, ini turun karena kaum kafir Quraisy di Mekah. Jadi penyebab ad-dukhan ayat 10, 15, dan 16 karena satu kejadian, yaitu karena kejadian dari kafir Quraisy di Mekah ini. Kemudian materi selanjutnya mengenai ayat pertama dan terakhir turun. Mengenai ayat pertama turun itu ada beberapa macam pendapat. Ada yang menyatakan bahwa yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada juga yang menyebutkan bahwa Al-Mudatsir, hai orang yang berselimut. Nah, mengenai ayat yang terakhir turun ada berbagai macam pendapat. Ada yang menyatakan bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Ada yang menyatakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 281-282. Ada juga yang menyatakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 20 An-Nisa ayat 176 tentang waris. Ada juga yang menyatakan bahwa Quran Surah Al-Maidah ayat 3 tentang makanan yang haram dimakan.
Kemudian materi selanjutnya mengenai nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran ini adalah